Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih normal untuk anak sekolah. Sarana cuci tangan dan sabun-sabun masih disiapkan oleh sekolah masing-masing. Kita pantau. Selamat pagi, dari kawasan Bukit Wawa Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Tugas COVID-19 Kota Bau-Bau terus memantau penerapan protokol kesehatan pada sejumlah satuan pendidikan di tengah pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang laut yang masuk Kota Bau-Bau di sepanjang bulan Desember 2021. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 7 Februari 2022 bersama saya Rizka Harlina. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah kembali melaporkan penambahan kasus corona di tanah air. Dalam 24 jam terakhir terdapat tambahan kasus positif sebanyak 36.057 kasus. Dengan adanya tambahan kasus ini, total kasus corona di Indonesia mencapai 4.516.480. Dari jumlah kasus itu sebanyak 188.899 adalah kasus aktif. Kasus aktif ini mengartikan sejumlah orang yang masih positif corona hingga hari ini dan kasus aktif per minggu 6 Februari sebanyak 25.431 lebih banyak dari hari sebelumnya. Selain itu, pemerintah melaporkan pasien sembuh dari corona sebanyak 10.569 kasus. Dengan demikian jumlah pasien corona yang telah sembuh menjadi 4.183.027. Selain itu ada 57 kasus kematian akibat corona yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir sehingga total kematian akibat virus corona di Indonesia berjumlah 144.554 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Satuan Tugas COVID-19 Kota Bau-Bau terus memantau penerapan protokol kesehatan pada sejumlah satuan pendidikan di tengah pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hermulko melaporkan. Masih normal untuk anak sekolah. Sarana cuci tangan dan sabun-sabun masih disiapkan oleh sekolah masing-masing. Kita pantau. Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau terus memantau aktivitas pembelajaran tatap muka di sejumlah satuan pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Kepada RRI, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau, Laude Muslimin Hibali menyebutkan, secara umum pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan sejak awal semester genap 2021-2022 berjalan lancar dan sesuai dengan aturan Satgas COVID-19 pusat maupun daerah. Muslimin Hibali menilai disiplin penerapan protokol kesehatan di seluruh satuan pendidikan sudah baik, namun tidak dipungkiri masih ada sejumlah sekolah yang masih perlu diedukasi agar lebih disiplin meningkatkan protokol kesehatannya sebagai upaya membendung penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan sekolah. Sarana cuci tangan dan sabun-sabun masih disiapkan oleh sekolah masing-masing. Kita pantau. SMA 1 masih bagus, SMA 2 hanya SMA 3 ini perlu kita genjot lagi untuk peningkatan prokesnya mereka. SMA 3. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau Muhammad Radi mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah binaannya itu sangat memperhatikan protokol kesehatan, baik itu penyediaan sarana cuci tangan hingga capaian vaksinasi untuk siswa maupun tenaga pendidik. Kita selalu menggunakan protokol kesehatan dan SMA Negeri 1 Bau-Bau gurunya dari 89 itu tinggal
satu yang belum divaksin. Yang satu ini juga sebenarnya mau, hanya dokternya yang tidak mau. Kemudian untuk siswa sudah 97,75 yang sudah divaksin. Jadi alhamdulillah itu sudah melewati target nasional. Saat ini, Pemkot Bau-Bau juga tengah berupaya mengejar capaian vaksinasi anak jenjang sekolah dasar, khususnya usia 6 hingga 11 tahun. Capaian vaksin anak sekolah dasar di Kota Bau-Bau baru mencapai kisaran 50%. Rendahnya capaian ini karena masih banyak orang tua yang mengkhawatirkan anaknya untuk divaksin COVID-19. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Mulai hari ini, Senin 7 Februari 2022, masyarakat Kota Bau-Bau sudah dapat memperoleh vaksin booster di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Jenis vaksin booster yang disiapkan pemerintah adalah jenis Moderna dan Pfizer. Pfizer. Penerima vaksin booster ini adalah mereka yang sudah vaksin dosis kedua lebih dari 6 bulan. PLT Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Muniansyah dalam peluncuran vaksin booster pada ASN Sabtu kemarin mengatakan pelaksanaan vaksinasi tahap 3 tersebut dimaksudkan agar imunitas masyarakat kembali diperkuat setelah 6 bulan menerima vaksin tahap 1 dan 2. Dia pun meyakini tingkat kesadaran warga Bau-Bau untuk menerima vaksin sudah semakin membaik. Untuk itu pemerintah berharap seluruh masyarakat Kota Bau-Bau dapat menerima vaksin booster tersebut dengan baik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang laut yang masuk di Kota Bau-Bau sepanjang bulan Desember 2021. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, kembali menurunkan laporannya. Sepanjang bulan Desember 2021, jumlah penumpang yang datang atau debarkasi melalui pelabuhan laut di Kota Bau-Bau kembali mengalami peningkatan. Tercatat 31.252 orang memasuki Kota Bau-Bau selama bulan Desember. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 9,62% jika dibandingkan dengan bulan November 2021 yang sebanyak 28.510 orang. Sementara itu, selama Desember 2021 juga tercatat ada sebanyak 34.214 orang embarkasi atau berangkat dari pelabuhan di Kota Bau-Bau. Jumlah ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,43% jika dibandingkan bulan November 2021 sebanyak 33.731 orang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau, Tuedi Martinus Laico mengatakan, secara keseluruhan jumlah penumpang angkutan laut di bulan Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,18% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk jumlah bongkar muat bagasi dan barang pada Desember tahun 2021 sebanyak 246.145 ton atau mengalami penurunan sebesar 11,52% dibanding bulan sebelumnya. Di bulan yang sama, BPS Kota Bau-Bau juga mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke Bandara Bau-Bau sebanyak 4.873 orang. Jumlah ini mengalami penurunan 9,26% dibandingkan November 2021. Sementara itu, selama Desember 2021, ada sebanyak 5.021 orang penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Bandara Kota Bau-Bau. Penumpang yang berangkat mengalami penurunan 14,17% dibandingkan bulan November tahun yang sama. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara pada Desember tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,82% dari bulan sebelumnya. BPS juga mencatat jumlah bongkar bagasi dan barang angkutan udara domestik sebanyak 16.233 kg atau mengalami penurunan sebesar 57,76% dibandingkan November 2021. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menyerahkan sejumlah aset kepada pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
Penyerahan hibah aset itu diserahkan kepada BPKAD Sulawesi Tenggara, Basiran kepada Bupati Buton Selatan Laude Arosani di kantor Bupati Buton Selatan Jumat kemarin. Jenis aset yang diserahkan berupa tanah kosong dan bangunan. Di antaranya tanah bangunan kantor pemerintah dengan luas 124.461 meter persegi yang terletak di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga dengan nilai perolehan 11,228 miliar rupiah. Bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen dengan luas 132 meter persegi di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga dengan nilai perolehan 144,8 juta rupiah. Rumah negara golongan 2 lain-lain dengan luas 48 meter persegi di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga dengan nilai perolehan 273,5 juta rupiah. Instalasi air bersih lain-lain di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga dengan nilai perolehan 33 juta rupiah untuk pengadaan sumur bor dan instalasi air BBU Batauga. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Tugas COVID-19 Kota Bau-Bau terus memantau penerapan protokol kesehatan pada sejumlah satuan pendidikan di tengah pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang laut yang masuk di Kota Bau-Bau di sepanjang bulan Desember 2021. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi.